Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep dengan kalian semua. Ini adalah lauk makan yang enak, kuahnya sedap, seger, dan juga ayamnya ini sangat empuk sekali. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan bikin sama-sama ya teman-teman. Dan jangan di skip ya videonya agar kalian tidak salah dalam memasaknya nanti. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya menggunakan ayam boiler. Kalau teman-teman tidak suka dengan ayam boiler, boleh menggunakan ayam kampung ya. Di sini saya menggunakan 2 paha ayamnya. Terus saya juga menggunakan 2 buah bagian sayap dan juga ditambahkan bagian dadanya juga ya. Jangan lupa dimarinasi. Saya marinasinya cukup simpel saja menggunakan kaldu jamur dan juga ditambahkan garam. Jika sudah kita taburi, jangan lupa kita aduk sampai rata agar semuanya tercampur dengan sempurna dan rasanya juga enak ya. Nanti ketika dimasak ayamnya itu ada rasa-rasanya, ada gurih-gurihnya. Jika sudah kita lumuri atau kita aduk-aduk sampai rata, kita akan lanjut kembali ke langkah yang selanjutnya ya. Dan ayamnya ini akan saya sisihkan sejenak. Oh iya teman-teman, sebelum memberi kaldu jamur dan garam, ayamnya ini sudah saya lumuri dengan air jeruk nipis ya. Bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu cabai rawit. Kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan ya cabai rawitnya. Di sini saya menggunakan cabai rawitnya itu sekitar 15 buah cabai rawit. Kita potong menjadi 2 bagian. Jika sudah selesai, sisihkan dan lanjut untuk menambahkan bahan yang selanjutnya. Di sini saya menggunakan bawang putih. Bawang putihnya itu saya pakai sekitar 6 siung ya teman-teman. Karena di sini bawang putihnya ukurannya tidak sama, jadi kita hitung saja 6 siung ya. Iris tipis-tipis dan lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, kita sisihkan. Dan lanjut ke bahan yang selanjutnya yaitu bawang merah. Untuk bawang merahnya kita iris tipis-tipis ya. Di sini saya menggunakan bawang merahnya itu sekitar 15 siung bawang merah ya teman-teman. Sisihkan jika sudah selesai diiris dan akan lanjut ke proses yang selanjutnya ya teman-teman. Ini kita sisihkan sejenak. Kita masukkan ke dalam wadah ataupun dalam piring. Dan kita akan melanjutkan di bahan yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan belimbing wulu. Belimbing wulunya itu saya menggunakan sekitar 7 buah belimbing wulu ya teman-teman. Jangan lupa dicuci bersih. Kita potong-potong, lakukan sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai, kita akan sisihkan sejenak belimbing wulunya ini dan lanjut untuk melanjutkan ke bahan yang selanjutnya yang akan kita pakai yaitu saya di sini menggunakan 4 batang serai yang sudah saya cuci ya teman-teman. Iris tipis-tipis atau boleh iris seperti saya ini tidak apa-apa ya. Jika sudah selesai diiris, kita tambahkan atau kita campurkan ke dalam bahan-bahan yang sudah kita iris-iris atau kita potong-potong sebelumnya ya. Lanjut ke langkah yang selanjutnya. Kita kembali lagi ke ayam yang sudah kita marinasi ya tadi ya teman-teman. Dan jangan lupa siapkan daun pisang bentuk seperti mangkuk seperti ini ya. Lalu masukkan secara bertahap bahan-bahan yang sudah kita iris-iris tadi atau bumbu irisnya ya. Jangan lupa teman-teman untuk menambahkan daun salam. Lakukan seperti yang saya lakukan ya. Setelah itu jika sudah, kita masukkan daging ayamnya ke dalam wadah atau wadah mangkuk pisang, daun pisang ini ya teman-teman. Tambahkan cabai rawit utuh, lalu setelah itu masukkan kembali bumbu iris yang sudah kita potong-potong tadi di atasnya. Setelah itu kita timpa kembali dengan daging ayam yang sudah kita marinasi tadi ya teman-teman.
Kalau ukuran daging ayamnya terlalu besar, menurut teman-teman boleh diperkecil ya, boleh dipotong lagi. Kita tutup kembali atau kita masukkan daun salamnya seperti ini. Dan yang terakhir, tambahkan atau tutup kembali dengan bumbu iris yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman, seperti ini. Lakukan seperti yang saya lakukan ya. Ini sudah selesai, sudah siap untuk kita masak atau kita beralih ke langkah yang selanjutnya. Di sini juga saya akan menambahkan cabai rawit utuh di atasnya karena menurut saya ini kurang pedas, karena tadi cabai rawit hijaunya kurang ya teman-teman. Jadi kalau dia kurang pedas bisa menggigit cabai yang bulat. Di sini saya telah mempersiapkan air yang sudah mendidih untuk kita mengukus ayamnya ini. Jangan lupa untuk menambahkan air sekitar 1 gelas atau 200 ml ya teman-teman. Kita tutup ya, agar proses matangnya itu lebih cepat. Dan jangan lupa teman-teman, kita masak garang asam ayamnya ini sekitar 10 sampai 20 menit ya. Dan jangan lupa ketika sudah diangkat, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya. Kalau kurang pas, boleh ditambahkan bumbu penyedapnya, garam ataupun kaldu jamurnya. Kalau menurut saya ini sudah pas ya. Dari kuahnya itu sangat enak sekali, seger, ayamnya juga empuk, rasanya gurih dan nikmat banget untuk kita santap bersama keluarga tercinta. Inilah resep saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di resep saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut di menu yang selanjutnya ya. Ini bisa dijadikan ide menu atau inspirasi lauk ya yang ada di rumah. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan persiapkan sama-sama apa saja bahan-bahan yang akan kita gunakan. Simak terus ya videonya. Terima kasih. Teman-teman, siapkan blender ya ataupun chopper, boleh juga diulek secara manual. Di sini saya menggunakan bawang merahnya sekitar 20 siung bawang merah yang sudah dipotong-potong agar memudahkan ketika memblendernya nanti ya. Masukkan juga 4 batang serai, lalu 10 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong. Di sini saya menggunakan juga kunyit yang sudah saya cuci bersih, lalu saya potong sebesar jempol orang dewasa ya. Dan di sini juga saya menggunakan 1 buah tomat, tapi untuk tomatnya saya gunakan yang setengahnya saja ya. Masukkan setengahnya dulu maksud saya. Lalu setelah itu tambahkan cabai merah keriting sebanyak 10 buah. Sisa dari tomat yang tadi kita masukkan lagi di atasnya ya teman-teman. Jangan lupa di blender seperti ini. Dan tidak lupa juga agar rasanya menjadi lebih enak dan sedap, tambahkan 1 sendok garam halus. Lalu tambahkan juga penyedap rasanya, boleh pakai kaldu jamur ya teman-teman. Setelah itu kita blender kembali ya sampai bumbunya benar-benar halus seperti ini. Jika sudah, kita campurkan dengan ikan patin yang sudah dicuci bersih, dan sebelumnya ikan patinnya ini sudah saya lumuri dengan air jeruk nipis ya teman-teman. Jika sudah dilumuri atau dimarinasi dengan air jeruk nipis, jangan lupa untuk dicuci kembali ya agar rasanya tidak asam ataupun kecut ya. Setelah semua bumbu halusnya kita masukkan atau kita campurkan, jangan lupa teman-teman untuk memasukkan atau menambahkan daun bawang. Di sini saya menggunakan daun bawangnya itu sekitar 4 batang daun bawang ya teman-teman. Jangan lupa akarnya dibuang lalu dicuci bersih dan dipotong-potong seperti ini ya. Untuk potongan daun bawangnya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Jika sudah tercampur dengan rata, kita akan masuk ke langkah yang selanjutnya ya. Kita pinggirkan sejenak ikannya ini, lalu kita ambil daun pisang. Daun pisangnya ini sudah saya panaskan di api kompor ya teman-teman. Kalau teman-teman memakai cara manual, dijemur di bawah terik matahari ya. Kita ambil ikannya yang akan kita bungkus di atas daun pisang seperti ini. Jangan lupa untuk ditambahkan bumbunya agar rasanya itu semakin enak dan juga mantap.
Dan jangan lupa juga tambahkan daun bawangnya ya, biar rasanya itu semakin enak juga dan wangi ya teman-teman hasilnya. Seperti ini ya teman-teman cara membuat pepes. Setelah itu saya akan menambahkan daun kemangi di atas ikannya ini. Jangan lupa daun kemanginya dicuci bersih terlebih dahulu ya. Dan daun kemanginya ini gunakan secukupnya saja atau sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Lalu kita gulung seperti ini, pastikan dia gulungannya itu kuat ya teman-teman. Dan di sisi ujungnya kita lipat seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai karet, jangan dilipat ya ujungnya, cukup gulung aja semua, lalu setelah itu diberi karet ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Nah, dan jangan lupa juga di sisi ujung yang satunya kita lipat juga ya, agar ikannya itu tidak keluar ya. Seperti ini ya teman-teman. Karena ini daun pisangnya masih ada sisanya di ujungnya ini, akan saya rapihkan terlebih dahulu ya, agar terlihat rapi dan juga menarik ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Jangan lupa diulangi dengan cara yang pertama tadi ya teman-teman, sampai semua ikannya sudah kita bungkus dengan daun pisang seperti ini. Untuk 1 kilo ikan patin saya mendapatkan 6 bungkus pepes ikan ya teman-teman. Isinya ada yang 2 dan juga ada yang 1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kukus sampai 15 menit sampai 25 menit ya teman-teman, agar pepes ikannya ini benar-benar matang. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Sekarang akan kita lihat terlebih dahulu pepes ikannya ini. Ini sudah matang dan aroma daunnya itu berasa banget ya teman-teman, kecium enak banget. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dijadikan inspirasi lauk makan sehari-hari. Ini rasa bumbunya meresap banget, enak banget, apalagi ditambahkan dengan daun kemangi dan juga daun bawang. Oke deh, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga masakan saya bermanfaat untuk kalian semua dan juga menginspirasi kalian ya untuk memasak sehari-hari di rumah. Ketemu lagi ya di video dan di resep saya berikutnya. Terima kasih.